Shalom, nama saya Winda Neri Lego. Mahasiswa PPG IAKN Ambon akan melakukan video UKIN hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 di kelas 9 SMP Perguruan Advent 15 Ciracas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi untuk semua. Apa kabar pagi ini? Baik. Oke, kalau baik boleh coba mempunyai tangannya diangkat. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan kelas kita pada pagi ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas kita Hansen, silakan ke depan. Sudah berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mulai belajar bagaimana siang hari ini. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti materi ini dengan baik, dan juga berkati pimpinan yang akan mengajar kami. Biarlah dia Tuhan mengajar kami. Amin. Reading. Good morning, ma'am. Good morning, sit down please. Oke, sebelum melakukan absen untuk kehadiran, bisa dicek kiri kanan apakah ada sampah? Enggak. Oh, sudah rapi ya semua. Oke. Dan akan cek kehadiran kita di kelas. Brandon? Oh, hadir. Semua hadir ya? Oh iya, hadir semua. Oke, berarti puji Tuhan ya. Hari ini kita hadir semua. Ada yang ingat lagu yang ada gerakannya Walking with Jesus? Tahu kan? Biar kita semangat sebelum kita mulai dengan materi kita. Kita nyanyi ya. Sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Oke, biar kita makin semangat. Walking everywhere, walking on the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Bahasa Indonesia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan duka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, silakan duduk. Mau nanya nih, ada yang ingat nggak materi kita minggu yang lalu? Kita bahas tentang apa? Gereja. Ya, kita bahas tentang gereja, di mana ada 3 tugas pokok gereja. Ada yang ingat 3 tugas pokok gereja? Istilahnya benar? Oke, coba. Apa aja? Diakonia, koinonia, sama marturia. Kalau diakonia, pelayanan. Kalau koinonia, bersekutu, benar, bersekutu. Sama apa lagi? Marturia. Ada nggak di sini yang punya kesaksian? Mau bersaksi sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya, bagaimana dia masuk gereja ketika ibadah minggu yang lalu.
Oke, kalau gitu kalian tunjuk ya. Yang bersaksi adalah Rehan. Tentang gereja. Ada dekat nggak yang dirasakan semua dalam materi kita minggu lalu? Jadi kesaksian saya ini, saya kan bergereja Advent di Yerusalem sama dengan yang meninggal juga. Jadi pas saya gereja itu, saya melayani di sekolah sahabat. Jadi ini bacaan Berita Mission. Jadi pas saya baca Berita Mission itu, saya berdoa sebelumnya biar supaya tidak gugup dan menyampaikannya dengan lancar. Baru setelah selesai itu, kan saya mengatakan, sekianlah Berita Mission kita, Tuhan memberkati. Baru banyak yang bilang amin. Saya pun terberkati. Demikian juga kita semua. Amin. Amin. Jadi makasih ya Rehan. Ya, jadi kalau kita melayani di gereja apapun itu, baca ayat, kita menyanyi, itu sudah termasuk di 3 tugas gereja yang apa tadi? Diakonia, melayani, bisa juga masuk di koinonia, bersekutu ya. Oke, saat ini, di hari ini, materi kita tentang bagaimana hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Kasih 5 huruf. Apa sih itu kasih? Kasih itu apa? Menurut yang perempuan dulu dan oke, menurut Teresia, kasih itu apa? Materi kita tentang kasih. Menurut saya kasih itu gimana cara kita memperlakukan orang. Wah, kasih gimana cara kita memperlakukan orang lain. Kalau Kensi, menurut Kensi ketika mendengar kata kasih, apa sih itu kasih? Kasih sayang, Bang. Kasih sayang. Oh, lebih ke apa yang dirasakan kasih sayang dari orang tua keluarga kita ya kan? Oke. Untuk lebih dalam saat ini kita akan belajar tentang kasih. Ada di sini tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita pagi ini? Oke. Meminta Arvin tolong baca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mendeskripsikan hidup dalam kasih. Wah, ketika kita belajar hari ini, peserta didik atau kita semua di sini ya bisa mendeskripsikan hidup dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Garlan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menghargai kasih. Wah, kasih itu tujuannya bukan hanya dipahami, bukan cuma dianalisa, tetapi dihargai. Wah. Ketiga, tujuannya Miranda. Jadi mengasihi sama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lebih mengasihi sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Boleh Alkitab semua di atas meja, ya. Ya, oke. Ada yang tahu nggak kira-kira materi tentang kasih di Perjanjian Baru paling banyak di kitab mana nih? Oke. Saya mau bagikan di sini ke kalian. Masing-masing dapat 2. Ada sticky note yang warna pink, ya. Dan warna ini boleh dibagi 2, kasih ke temannya ya. Ini dibagi 2, kasih ke temannya 1. Oke. Yang warna pink dan warna kuning ini bagi 2. Oke, udah ya. Pertanyaan pertama. 3 hal penting apa yang ada di 1 Korintus 13 ayat 13? 1 iman, 2 pengharapan, 3 percaya. Ya, yang merasa jawaban mem itu benar boleh angkat yang warna pink. Kalau menurut kalian salah bisa yang warna kuning. Oke, coba lihat. Oke, yang tinggi dong angkatnya. Oke, ada yang pink apa tadi? Nah, ada yang kuning salah. Sekali lagi ya. Tapi
Ya. 3 hal penting dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Yang angkat iman, pengharapan, dan percaya. Yang angkat kuning boleh berdiri. Oke. Ya. Tetap berdiri. Ya, jadi kenapa kalian jawab salah? Karena di situ tidak ada iman dan cuma ada kasih doang. Iman, pengharapan, dan percaya. Oh, good jawabannya. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Good. Kalian yang benar jawabannya ya. Karena coba buka Alkitab. Buka Alkitab 1 Korintus 13 ayat 13. Siapa yang dapat bisa berdiri langsung baca. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Tadi memang pertanyaannya iman, pengharapan, dan percaya. Bedanya di bagian akhir aja. Oke, terima kasih. Berarti kita yakin dan percaya bahwa 1 Korintus, ada yang tahu nggak? Kitab 1 Korintus ini penulis Alkitabnya siapa? 1 Korintus, bukan Korintus, 2 Korintus. Siapa yang menulis? Diilhamkan oleh yang menulis oleh Paulus. Benar sekali ya. Paulus yang terus. Kalau kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Kalau bisa para rasul, nah, bingung kan? Masih Lukas ya. Oke, saat ini memang undang kita literasi. Tadi kita hanya baca ayatnya yang ke-13. Perikop di 1 Korintus pasal 13 itu perikopnya judulnya apa? Kasih. Jadi kita akan baca secara bergantian ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dari kelompok 1. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. 1 Korintus 13 langsung dibaca. Kasih. Berdiri. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang memerinci. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyalakan tubuhku dan dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu berhati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak menunjukkan diri sendiri. Dia tidak marah dan tidak mengingat kesalahan orang lain. Ia sudah bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lebih tinggi. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku masih merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita
melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Wah, luar biasa tentang kasih ya. Berapa ayat yang kita sudah baca? 13 ayat dalam Alkitab. Nah, saat ini Mem mau bagikan di kalian lembar kerja masing-masing. Coba, ada 10 soal sehubungan dengan kasih. Ya, boleh masing-masing Mem kasih waktu untuk membaca dan menjawab. Nanti akan Mem tanyakan kira-kira tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13. Mem kasih kesempatan ini gampang ya, 5 menit bisa? Bisa. Tulis nama baru dijawab. Ada 5 pilihan ganda dan ada uraian singkat 5. Pemahaman kalian setelah kalian mendengar 1 Korintus 13 tentang kasih. Ya, Mem lihat di sini udah selesai. Bisa pastikan namanya, dikumpul nanti Mem nilai ya. Bisa dikumpul, nggak usah panjang-panjang. Yang penting sudah dipahami ya. Ini lengkap. Ya. Sekarang kita berdiri semua. Mem mau ajarin lagu. Dikasih ke ketua kelompok ya. Nanti ketua kelompok. Aaron bisa nyanyi aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Marcel, Selo bisa? Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Kita nyanyi dulu. Tahu kan? Tahu. Sadar, bangun, bersemangat. Terus bangun, sadar, tidur. Gampang kan? Oke. Mulai lagi. Ntar yang kedua makin cepat. Pertama biasa dulu. Aku hidup sadar, bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar, bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun, aku bangun sadar hidup. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Lebih cepat. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun, aku bangun sadar hidup. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Oke, silakan duduk. Semangat selalu ya semua. Oke, ya, bisa dikumpul. Masih ada yang mau tulis panjang-panjang jawabannya? Oke, nih saat ini Mem mau kasih ke kalian kuisis. Boleh ambil handphone kalian masing-masing, ya. Oke, Mem akan kasih di sini linknya. Ada kuisis. Ini lebih ke kasih di lingkungan keluarga sesama, lebih ke penerapan karena kita belajar tentang kasih. Oke? Mem siapin kodenya ya. Oke, 93 48 56. 93 48 56.
56. Oke, Diana, hai. Sudah join ya. Wah, kayaknya udah selesai nih. Oke. Sementara Kenzi ya yang memimpin. Oke, memimpin tetap Delsin. Dan akhirin. Kita lihat sama-sama ya. Oke, di posisi pertama ada Delvin, kedua Selo, dan yang ketiga Rehan Gatot. Oke, sekarang memang bertanya nih, yang pertama tadi siapa? Dan kira-kira di antara 10 pertanyaan yang kamu paling suka apa? Kita dengerin ya. Boleh berdiri dan jawab biar teman-teman dengar. Apa? Yang kamu paling suka? Dan tentunya kamu suka karena kamu lakukan. Bisa berdiri? Yang paling suka adalah nomor 10. Nomor 10 apa ya? Saya dalam keluarga sebaiknya dilakukan dengan kasih tulus. Oh good. Kasih sayang, kasih ya, yang dilakukan di keluarga dengan hati yang tulus. Kamu udah tulus gak di keluarga kamu? Tulus banget ya? Aduh, pantas mukanya kelihatan tulus ya. Oke, itu yang nomor 1. Nomor 2 tadi yang kedua Selo. Pertanyaan yang kamu paling suka dan kamu udah praktekkan. Pertanyaan nomor berapa? Ya, jadi nomor 9. 9, apa? Semua adalah seorang yang taat kepada Allah meskipun orang banyak membencinya. Oke, tepuk tangan semua. Yang terakhir, Rehan. Soal nomor berapa? Saya soal nomor 5. Nomor 5 apa ya soalnya? Soalnya toko yang perlu kasih adalah toko Dorcas. Dorcas. Kenapa menurut kamu dia kasihnya gimana Dorcas itu? Karena saya suka ngasih biar saya bisa tiru bagaimana cara ngasih. Dia ngasihinya lebih spesifik. Ngapain Dorcas ngasih? Kenapa dia dijawab? Dia melayani kayak gitu. Dorcas ini toko Alkitab. Nama lainnya ada loh. Ada yang tahu nggak nama lain Dorcas? Tabita. Dia itu jahit baju dan dia kasih ke orang miskin. Jadi dia sangat dikasih karena penuh kasih. Oke? Silakan dulu. Tepuk tangan dong. Oke, boleh nggak Mem tanya di kelompok Arvin nih, bagaimana cara mengekspresikan kasih? Kita belajar tentang kasih nih. Bentuk tangan kamu kalau kamu kasih tahu bahwa kamu mengasihi gimana? Bentuk tangan, Apa ya? begini gitu kalau kasih. Ya. Kamu mau kasih ke siapa? Ya, ke keluarga. Ke keluarga. Ya. Ini kalau kasih yang kecil, kalau kasih yang besar gimana? Siap besar. Kasih kecil kan? Kalau kasih kecil gitu. Gimana kasih yang besar? Ini. Oke, tepuk tangan. Penilaian pribadi udah, benar tidak? Sekarang mau kita buat tugas kelompok. Tugas kelompok yang satu mana? Soal kalian tolong menjelaskan arti hidup dalam kasih. Apa nih? Berembuk bersama arti hidup dalam kasih. Yang kedua, kelompok 2, kalian diskusikan pentingnya kasih untuk menjaga persahabatan, kebersamaan, kerukunan di sekolah maupun di masyarakat. Kalian jelaskan kenapa kasih penting di sekolah, di masyarakat. Oke? Nah, ini cowok semua ya. Oke, kalian menjelaskan bagaimana menunjukkan kasih ke orang yang beda suku, beda agama, karakter beda. Ini kan pendiam.
ini cerewet, bisa nggak? Contoh kalian. Dan yang terakhir, kalian yang paling spesial soalnya, kalian jelaskan akibat jika hidup tanpa kasih. Apa sih akibatnya? Boleh diskusikan siapa yang jadi juru bicara, nanti presentasikan ya di depan. Ada yang tulis, tapi semua mengemukakan pendapat. Kita diskusi apa? Oke, waktunya habis. Sekarang kita bertenang diri, mengundang kelompok 4 yang pertama selesai agar bisa presentasi di sini. Percaya diri duluan. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 4 akan memberikan sedikit bagaimana jika kalau dunia tidak ada kasih. Jadi yang pertama itu dunia akan kacau balau ya. Terus tidak ada lagi yang mau berbagi dengan kita dan sesama, dan juga tidak ada lagi yang namanya kasih sayang atau menyayangi sesama. Berarti sedih banget kalau nggak ada kasih. Iya. Ya kan? Kamu mau dunia ini penuh dengan kasih atau nggak ada kasih? Oh, ada kasihnya. Oke. Gimana presentasi kelompok 4 untuk kalian? Ada yang tambahan, ada pertanyaan? Udah jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Jadi kalau nggak ada kasih akan ada kekacauan, ya, dan berbagai penderitaan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, bacakan soalnya dan kita akan dengar bersama-sama. Menjelaskan pentingnya kasih untuk menjaga persahabatan, kebersamaan, dan hubungan di sekolah maupun di masyarakat. Oke, jadi yang dulu itu pentingnya kasih manapun agar tidak ada perpecahan, agar persaudaraan hidup kuat. Kita harus saling mengasihi dan memandang apapun. Contohnya bersama sahabat kita. Kita tidak boleh bertengkar, harus saling memaafkan dan mendoakan jika sahabat sedang sakit atau sedang ada masalah. Oh, ini lebih ke kehidupan kita semua ya, adik-adik di sini, anak-anak murid. Lebih ke tadi pertekankan persahabatan, boleh dijelasin lagi? Jadi kita kalau sama sahabat kita tidak boleh bertengkar, harus saling memaafkan dan mendoakan jika sahabat sedang sakit ataupun sedang ada masalah. Oke, kalau sahabat sedang sakit atau ada masalah, saling mendoakan. Boleh nggak di sini angkat tangan siapa di sini yang punya sahabat yang dekat? Dia mau curhat ke temennya yang dekat ini. Boleh angkat tangan? Wah, ada. Terima kasih. Oke, tetap berdiri. Aaron boleh kesini nggak? Boleh kamu share sedikit nggak? Kamu kan ada sahabat. Pernah nggak kamu dengan sahabat kamu selisih paham, berantem, terus bagaimana akhirnya? Kita dengerin ya kesaksiannya nih sehubungan dengan kasih di persahabatan. Jadi saya punya teman, dia kalau misalkan ada masalah di keluarganya, dia suka curhat ke saya. Terus dia suka pernah ceritain juga tentang dia di sekolah. Terus di situ saya bilang jangan didengarkan kesalahan mereka yang dialami. Boleh nggak kamu share ayat Alkitab yang memotivasi kamu sehingga ketika kamu ada sahabat di kebersamaan penuh kasih? Ayat Alkitab apa? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang menjadi ayat favorit kamu? Oh, Perjanjian Lama apa? Oke. Apa itu? Isinya apa? Isinya apa? Isinya itu saya nggak tahu, cuma
atau Isinya apa? yang kedua Oke, baik. Ya, tolong tinggal jari ya. Oke, terima kasih Delvin. Jadi, kumpul ya. Ayo kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi, kasih itu seperti yang kelompok 2 udah sampaikan, nyata banget dengan sahabat. Karena kan kita mau sosial, gak mungkin kita cuma seorang diri ya. Dengan sahabat sakit didoakan, dikunjungi kalau bisa ke rumah sakit atau ke rumah, dan tentunya jadi sukacita. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Jadi pertanyaan kelompok 3 adalah menjelaskan bagaimana menunjukkan kasih kepada orang lain meskipun mereka berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda karakter. Hasil diskusi kami, cara kita menunjukkan kasih kepada orang yang berbeda suku atau berbeda agama dan berbeda karakter, kita bisa dengan tidak membedakan mereka dan menghargai mereka dengan menghormati kepercayaan mereka, tidak mengganggu pada saat mereka beribadah, karena kita adalah satu sebagai umat beragama. Yang bisa kita baca juga di dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak boleh membeda-bedakan orang lain. Oke, kamu pernah ngerasa nggak di pengalaman kamu pernah ngerasa nggak orang beda-bedakan, entah itu dari warna kulit, bahasa, suku, pernah nggak? Enggak. Berarti teman-temanmu aman ya, toleransinya tinggi. Oke. Mem mau nanya nih, tetap berdiri nih. Mem mau nanya satu orang nih. Pernah nggak kalian merasa beda entah itu warna kulit, suku, terus jadi nggak nyaman? Dari Septian, aman? Pernah nggak kamu dari suku mana? Dari Batak. Terus kamu pernah nggak membeda-bedakan teman, nggak mau temenan sama misalnya yang dari luar Batak? Luar Batak, kamu kan nggak pernah? Semua sama? Harus gitu ya? Oke. Terus suka nggak pakai bahasa daerah kalau ngomong sama teman? Suka. Temannya ngerti nggak? Iya. Ya, tapi ada alangkah baiknya kalau kita di lingkungan sekolah kita berbahasa Indonesia agar tidak ada apa? Perbedaan ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan yang terakhir dari kelompok 1. Bacakan soalnya dan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 1 menjelaskan arti hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih adalah kehidupan yang berlandaskan anugerah kasih Allah, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Seperti mengasihi sesama tanpa syarat, termasuk mereka yang tidak mengasihi. Oke, Mem suka banget kalimat terakhir, coba diulangi kalimat terakhir. Termaksud mereka yang Iya itu. Termaksud mereka yang tidak mengasihi. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Ada nggak di Alkitab contoh Alkitab yang mengasihi orang lain? Ya, walaupun orang lain berbuat nggak baik tapi tetap mengasihi. Contoh yang konkret, yang nyata di Alkitab. Oh, benar sekali. Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi, boleh dikasih jawaban menurut kamu? Mengasihi orang yang bagaimana di Alkitab? Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang, kaya, miskin, lumpuh yang sakit, buta disembuhkan, ada lagi? Pernah nggak membangkitkan orang? Pernah. Siapa yang dibangkitkan? Lazarus. Kasih Yesus itu menyeluruh. Kita diajarkan mengasihi karena contoh teladan yang baik itu adalah siapa? Adalah Yesus Kristus sendiri. Mau nggak kamu
mau berbagi sedikit pengalaman tentang kasih. Pernah nggak kamu mengalami satu peristiwa di mana kamu tergugah oleh kebaikan orang lain ke kamu? Orang tua saya, kamu, oke. Orang tua kamu, apa yang mereka lakukan sampai kamu merasa sangat terberkati? Meskipun saya memiliki nilai yang biasa saja, mereka tetap menyekolahkan. Oke, kamu sangat sayang ke orang tua? Saya Sayang banget, oke. Semua di sini juga sayang orang tuanya kan? Oke, tepuk tangan semua. Dari materi kita di hari ini, kita belajar bagaimana kasih yang luar biasa yang berasal dari mana? Yesus. Ya, kasih Yesus yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Bahkan kita sudah belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengasihi, membagikan kasih ke orang lain, dan menjadi suatu teladan bagi kita. Saat ini Mem mau bertanya, sebelum kita menyelesaikan kelas kita, siapa yang rindu menghidupkan suatu kehidupan yang penuh kasih bagi teman-temannya? Oke. Siapa yang rindu dan berjanji untuk mengasihi guru dan orang tuanya? Oke. Siapa yang berkomitmen ya, mulai saat ini dan seterusnya mau menjadi terang seperti tokoh-tokoh Alkitab, menjadi sukacita bagi orang lain. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah terangkat. Silakan diturunkan ya. Kiranya melalui pembelajaran tentang hidup dalam kasih, bagaimana pentingnya kasih itu dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat di sekolah, di keluarga, di rumah, dan di mana saja kita berada. Karena efek atau akibat dari kasih, kalau kita nggak mengasihi, akibatnya fatal banget. Tadi sudah dibahas di kelompok 4. Biarlah kita bisa memilih pilihan yang baik untuk mengasihi. Saat ini boleh tunjukkan kasih ke Mem dan ke teman kita bahwa kita mengasihi. Boleh lebih besar lagi kasihnya? Boleh kecil aja? Oke. Kita nyanyi satu lagu sebelum kita tutup. Yesus sayang padaku, kami tak pernah jatuh, walau ku kecil lemah, kamu hidup diriku. Ya Yesus kasih, ya Yesus kasih, ya Yesus kasih, kami tak pernah. Di Alkitab sudah katakan bahwa Yesus kasih, dan kita juga sudah berjanji tadi untuk kita mau mengasihi. Apakah pelajaran kita pada hari ini ada yang mau bertanya atau sesuatu yang masih mengganjal atau sudah jelas? Sudah? Ya. Berarti tinggal kita hidupkan suatu kehidupan yang mau mengasihi ya. Kalau kita menghidupkan suatu kehidupan yang mengasihi, yakin dan percaya melalui kuasa Tuhan, ya Tuhan akan menyanggupkan anak-anak murid khususnya di kelas ini untuk jadi terang di mana saja berada. Kita berdiri semua. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mikael. Kita berdoa semua. Kita berdoa. Mulai. Mari kita masuk ke doa. Tuhan Yesus, terima kasih kepada Tuhan hari ini Tuhan. Kuasa untuk penyertaan dan berkat kepada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai kelas kami Tuhan. Berkatilah pemimpinnya telah mengajari kami Tuhan. Yang berkata kami semua Tuhan yang akan melanjutkan perjalanan doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Yesus berdoa. Amin. Amin. Parting.